Semua di pas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam pertama atas berbulannya ke rahmatullah orang tua kita, saudara kita almarhum Ahmad. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita sebagai doa dan kita senantiasa memohon kepada Allah dengan mengiringkan surah Al-Fatihah, berkah surah Al-Fatihah kepada almarhum Ahmad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang sama kita muliakan pribadi saudara saya ini, makasih. Dan sama-sama kita muliakan keluarga besar Ahmad dan hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Tiada kata yang paling indah dan mulia kita ucapkan sebagai hamba Allah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan bersama Rasulullah di surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tasya yang sama dimuliakan oleh Allah. Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada tujuan hidupnya. Apa tujuan hidup kita? Allah ciptakan kita, begitu juga malaikat dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini ada semua tujuannya. Ada tujuannya. Terkhusus kita sebagai manusia, apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang mana sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat. Apa tujuan Allah menciptakan malaikat? Liya'budu. Apakah tujuan Allah menciptakan jin? Juga sama dengan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah kujadikan jin dan manusia hanya untuk liya'budu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah liya'budu. Apakah itu malaikat, jin dan manusia dan seluruh yang diciptakan oleh Allah, itu semua liya'budu. Cuma beda cara penyembahannya. Malaikat
jin, begitu juga kita dengan manusia. Begitu juga semua yang diciptakan oleh Allah ada tujuannya. Tapi tidak sama tujuannya kita sebagai manusia. Kalau kita manusia, ada tujuan yang di dalamnya adalah ada kewajiban dan ada yang sunnah. Apa kewajiban kita? Sesuai dalam rukun Islam itu sendiri. Antas adalah ilaha illallah, aqimus salat, wa atus zakah, wa tasumu ramadan, wa hajji fil bait man istata'a ilaihi sabila. Ada 5 rukun Islam yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan. Yang pertama, sebagai orang Islam mengucapkan selalu mengulang-ulangi syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ulangi dalam sehari semalam, yang kita melaksanakan di dalamnya sholat 5 kali sehari semalam. Jumlah rakaatnya 17 rakaat. Dan di dalam sholat inilah kita selalu mempersaksikan diri kita. Itulah yang dikatakan Islam. Yang dikatakan Islam itu yang menjalankan syariat Islam, yang selalu mengulangi syahadatnya dalam sholat 5 kali sehari semalam. Setelah kita mengulangi syahadat, kita laksanakan salat. Aqimus salat, dirikanlah salat. Wa atus zakah, mengeluarkan zakat. Wa tasumu ramadan, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Wa hajji fil bait man istata'a ilaihi sabila, naik haji bagian mampu. Kalau zakat bisa dibayarkan, puasa kalau kita tidak mampu lagi berpuasa bisa fidyah. Haji bisa dibayarkan untuk melaksanakan haji dan umrah, tapi sholat tidak bisa diwakilkan. Makanya sholat, kalau tidak bisa sholat berdiri, boleh sholat duduk. Sholat duduk tidak mampu, boleh sholat berbaring. Berbaring tidak mampu, dengan isyarat saja, digoyang-goyangkan saja bisa kita goyangkan. Isyarat pun juga tidak mampu, cukup kita berniat melaksanakan sholat, tak usah bergoyang. Baca saja niatnya membaca surah Al-Fatihah, baca doa-doa yang dibaca di dalam sholat sampai tahiyat. Itu pun juga sulit untuk kita ucapkan. Cukup kita membaca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi kalau orang sudah tidak bisa lagi dia gerakkan badannya, cuca yang bisa digerakkan adalah mulut, lidahnya, dan hatinya. Sisa perbanyak zikir itu. Kenapa itu yang 5 ini yang harus kita baca, bukan yang lain? Karena inilah yang pertama diwajibkan sebelum kita diwajibkan sholat. Jadi yang pertama diwajibkan kita sebelum diwajibkan sholat itu zikir. Yang mana zikir yang diwajibkan dibaca? Itu tadi 5 zikir tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Inilah yang pertama diwajibkan sebelum kita diwajibkan salat. Kapan kita diwajibkan salat? Nanti Rasulullah 10 kenabian. Jadi 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Setelah tambah 10 tahun Rasulullah di-Isra' Mi'rajkan untuk menerima sholat. Setelah turun setelah melaksanakan Isra' Mi'raj, Nabi berdakwah selama 3 tahun. Berarti pada periode Makkah Rasulullah berdiam di Makkah 53 tahun. Yang didakwakan belum perintah sholat. Yang di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu selama 13 tahun periode Makkah. Tetapi yang beriman pada masa periode Makkah tidak cukup 100 orang. Yang beriman kepada Allah cuma 72 orang. Rasulullah berdakwah mendakwakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah selama 13 tahun di Makkah. Yang masuk Islam cuma 72 orang. Itulah yang disebut as-sabiquna awwalun.
orang yang mula-mula masuk Islam. Siapakah orang yang pertama beriman kepada Allah setelah Rasulullah berdakwah, setelah Rasulullah menerima wahyu? Adalah siapa? Yang pertama beriman adalah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga diberi gelar As-Siddiq, yang membenarkan ajaran yang dibawa Rasulullah. Jadi yang pertama masuk Islam di Mekah itu adalah Abu Bakar. Dari kalangan orang dewasa adalah Umar bin Khattab. Dari kalangan remaja Utsman bin Affan. Dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan wanita istrinya Rasulullah Siti Khadijah. Itulah yang disebut dengan as-sabiquna awwal. Dari kalangan budak adalah Bilal bin Rabah. Ini yang pertama didakwakan adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi selama 13 tahun Rasulullah berdakwah pada periode Mekah adalah menegakkan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu, pernah dihitung itu berapa huruf itu la ilaha illallah? Itu satu kali kita ucapkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, itu lebih berat timbangannya satu kali kita ucapkan. Berapa huruf itu? Jaminannya surga. Man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, dakhatul jannah, langsung masuk surga. Jadi ada orang yang tidak diperiksa oleh munkar dan nakir, langsung masuk surga. Siapakah itu? Jadi dia punya tiket khusus. Bagaimana kita bisa dapat tiket khusus? Itulah yang mampu mengucapkan di akhir hayatnya, di akhir hidupnya, la ilaha illallah. Maka diminta itu. Setiap sujud terakhir di dalam sholat, ada 3 yang selalu jangan pernah kita bangun dari sujud terakhir kita setelah kita baca subhana rabbiyal wa bihamdi 3 kali, baru kita minta. Apa yang kita minta? Yang pertama diminta kepada Allah adalah sehat. Ya Allah, berikan kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Itu pertama diminta, bukan uang. Yang kedua diminta, cukupkan rezekiku ya Allah, bukan tambah. Beda tambah dengan cukup. Kalau tambah belum cukup, tapi kalau cukup, mau apa kita ada uangnya, selalu ada uangnya. Mau pergi kasih sekolah anak, mau apa, ada saja yang kita dapatkan. Kenapa? Cukup, dicukupkan oleh Allah. Cukupkan rezekiku ya Allah. Yang ketiga kita minta, matikan dalam akhir hidup saya mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi 3 ini jangan pernah bangun dari sujud kita sebelum ini kita minta. Makanya kenapa lama sekali sujud terakhir? Karena salah satu doa yang tidak tertolak ketika kita sujud, salah satu doa yang tidak bisa diganggu iblis adalah sujud. Kenapa? Iblis tidak mau sujud. Tidak bisa diganggu doa kita sujud. Karena iblis tidak mau sujud. Ada 2 yang tidak diganggu oleh iblis ketika sujud dan menghadap ke aras, menghadap ke langit. Hadapkan tangan kita. Jamaah tasbih yang sama dimuliakan oleh Allah. Ini yang pertama. Ini yang harus kita tegulang ada jawab. Berapa huruf, Bu? La ilaha illallah. Berapa huruf? Ini saya kasih tarekat ini. Tidak saya dapatkan di pesantren, saya tidak dapatkan di S1, S2, S3 ini. Saya cuma dapatkan langsung dari Pak Kiai. Itu namanya ilmu tersirat, tidak tersurat, tidak ditulis ini ilmu. Jadi ada ilmu tersirat, tidak ditulis, hanya disampaikan, dan setelah disampaikan kita dengar, kita amalkan. Itu 12 huruf.
Ini zikirnya lidah. Ketika kita ucapkan ini, tidak bisa ketemu dua bibir. Ada yang mampu ketemu dua bibirnya membaca ini la ilaha illallah? Coba, ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada. Biar orang jago di situ tidak bisa. Inilah rahasianya la ilaha illallah. Tidak bisa ketemu karena memang disiapkan. Disiapkan untuk kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminannya surga. Jaminannya langsung surga. Beratnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Apa makna dari kalimat 12 ini? Kenapa bukan 13? Kenapa bukan 15? Muhammad Rasulullah berapa huruf? Berapa huruf? Berapa huruf? Berapa? Belum pernah dengar? 12 huruf. 2 kali 12 berapa, Bu? 24. Lahir dan batin. Mana batinnya? Itulah la ilaha illallah. Mana lahirnya? Muhammad Rasulullah. Apa buktinya? Kita ini berhuruf Muhammad. Min, ha, min, dal. Itulah Muhammad. Sebelum diciptakan alam ini Muhammad sudah ada. Sebelum diciptakan para malaikat Muhammad sudah ada. Sebelum diciptakan Nabi Adam Muhammad sudah ada. Makanya ketika Nabi Adam masuk dalam surga tertulis Allah Muhammad. Nabi Adam bertanya, siapa itu Muhammad? Itulah yang akan anak cucumu nanti. Jadi dia akan lahirkan saja secara jasidiah. Cucunya Nabi Adam. Secara ruhiyah. Dari mana diciptakan itu Muhammad? Dari nurullah, dari cahayanya Allah. Wa nurul Muhammad, cahayanya Muhammad. Dari cahayanya Muhammad diciptakan dunia ini. Dari cahayanya Muhammad diciptakan bulan dan bintang. Maka jelas dalam Al-Quran dijelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, bukan kepada umat manusia saja. Maka dikatakan di dalam kitab Qudsi, seandainya bukan karena engkau Muhammad, langit dan bumi saya tidak ciptakan, bulan dan bintang saya tidak ciptakan, seluruh fasilitas di atas permukaan bumi ini saya tidak ciptakan, semuanya itu karena engkau Muhammad. Maka tidak diterima suatu ibadah, tidak diterima suatu doa, tidak diterima suatu salat Jumat kalau kita tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi biar kita jago kalau tidak salawat. Kenapa? Salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri melakukannya hanya salawat. Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan mewajibkan kita salat, Allah tidak salat. Allah mewajibkan mengeluarkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Allah mewajibkan yang mampu untuk melaksanakan haji, Allah tidak melaksanakan haji. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Tidak dikatakan hai orang-orang Islam, enggak. Yang dipanggil disuruh bersalawat hanya orang yang beriman. Kenapa orang Islam tidak dipanggil bersalawat? Kenapa orang Islam tidak dipanggil untuk berpuasa? Yang dipanggil berpuasa itu orang yang beriman. Tidak ada dalam Al-Quran ya ayyuhal Islam kutiba alaikumusiyam. Selalu diawali ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Begitu juga yang dipanggil bertakwa, yang disuruh bertakwa, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah.
haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa bukan orang Islam digaris di situ? Karena banyak yang mengaku dirinya Islam, identitasnya Islam, tapi tidak melaksanakan syariat Islam, sehingga tidak dipanggil. Ditanya Islam, tapi tidak pernah salat, tidak pernah datang bulan Ramadan, tidak puasa, banyak uangnya, tapi tidak mau melaksanakan haji. Nah, simpang saja uangnya. Jamaah tasih yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka yang dipanggil hanya orang beriman. Pertanyaannya, sudahkah beriman? Sudahkah kita beriman? Yang menjawab pertanyaannya itu adalah, kalau orang tidak beriman, berarti dia sebenarnya sudah tidak ada. Beriman itu cuma meyakini. Setelah dia meyakini, melaksanakan. Setelah melaksanakan, maka dia dapat gelar takun, orang yang bertakwa. Jadi setelah kita melaksanakan perintah, baru Allah memberikan predikat lambang ketakwaan. Jamaah tasih yang sama dimuliakan, kan? Ini 12. Jam itu berapa huruf? 12 jam toh? Tidak ada jam 13. Jadi lahirnya jam itu lahir dari la ilaha illallah. 12 huruf. 12 siang, 12 malam. 2 kali 12, 24. Umur kita hanya berputar di angka 12. Kalau tidak mati siang, malam pasti malam. Jadi berputar dari jam 6 sampai jam 6. Dari jam 6 sampai ke jam 6. Batinan tamanan 12. Itu saja putarannya, itu berputar, satu kali berputar. Mulai dari jam 6 kembali ke jam 6. Kalau masuk jam 6 sudah masuk pagi. 12 tengah hari. 6 lagi maghrib. Di situ saja berputar. Setelah maghrib naik lagi di situ sampai subuh. Bagaimana supaya kita terlindungi, terjaga dalam hidup kita? Jangan pernah lepas dari 2 kali 24 jam. Lepas itulah ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Itu yang dijamin. Jamaah tasih yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka ketika kita keluar dari rumah kita, mau kemana setelah kita keluar dari rumah? Contohnya kita mau ke kantor. Jangan tinggalkan rumah kita kalau belum sampai ke kantor. Jangan pernah tinggalkan rumah kita kalau kita mau ke Kendari sebelum tiba di Kendari. Paham maksudnya ini? Kita sudah tiba, baru berangkat. Ini namanya bahasa hakiki. Tiba, baru berangkat. Yang mana tiba dulu? Hah? Kalau biasa mau kemana? Mau Kendari. Sudah ada mau di Kendari, baru saya masih ada di Kolaka, tapi sudah ada mau di Kendari. Yang di Kendari yang mana? Yang kita tuju. Sama di Kendari mana? Di Mandongan. Wah, di Mandongan di mana? Di sampingnya pasar atau di mana? Lepo-lepo atau gitu. Sudah tergambar di situ. Jiwanya sudah. Itu yang itu. Ruhiyah. Ini ada jasmani dan rohani. Itu rohani itu dia jalan dia langsung. Hari ini ada yang di Kendari dia. Ada di Makassar. Padahal saya ada di sini. Yang mana yang selalu mati? Yang mana mati? Jasad kita yang mati kembali ke tanah, maka jadi kubur di tanah. Empat sumbernya jasad ini: tanah, air, angin, dan api. Maka selalu ada yang mati dikuburkan, ada yang mati terbakar, ada yang mati di air, ada yang mati di tirta di mana?
gaib ke dia. Maka ini ini harus ada 4 gerakan di dalam sholat. Sebelum ditawarkan masalah ini kepada manusia, pernah ditawarkan kepada angin, tanah, api, dan angin. Tapi tidak ada yang mampu melaksanakan sholat ini. Hanya manusia yang siap melaksanakan sholat. Tanah Pak sudah pernah ditawarkan untuk sholat, tidak mampu sholat tanah. Angin juga begitu, api juga begitu, air juga begitu. Tapi 4 unsur ini ada pada diri manusia. Maka ada 4 gerakan di dalam sholat. Itulah 4 unsur tadi. Mana unsurnya api? Itulah takbiratul ihram, berdiri. Itu api kalau menyala, tidak pernah lari, langsung menyala ke atas. Maka yang bisa merendahkan, yang bisa memadamkan api itu adalah takbir Allahu Akbar. Ruku itu sifatnya apa? Sifatnya angin. Itu angin selalu merendah. Tapi kalau dia marah, dia sapu rata semua, langsak semua. Sujud itulah sifatnya air. Itu air kalau dia mengalir selalu mencari yang rendah. Tawaduknya air. Tapi kapan air marah, nah habisi semua. Duduk itulah sifatnya tanah. Jadi 4 gerakan di dalam sholat itu, itulah yang ikut pada jasa dia kita. Dan ada zikirnya. Jadi takbir Allahu Akbar itu takbirnya hati, sifatnya hati. Maka kenapa ketika ruku baca subhana, apa aja ruku? Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Bangun dari itu sami'allahu liman hamidah rabbana. Sujud subhana rabbiya'ala. Kenapa? Kita tundukkan kepala kita. Kita agungkan, kita tinggikan Allah. Ketika duduk, Rabbi ghafirli warhamni wajuburni warafa'ni warusukni wa'afini wa'afini wa'afani. 8 permohonan kita minta kepada Allah ketika kita bangun dari sujud. Kenapa itu tahiyat? Dari mana itu asalnya? Itu ketika Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha menghadap kepada Allah, Rasulullah menghadap dengan beri salam. Bukan assalamualaikum. Bagaimana Rasulullah menghadap kepada di Sidratul Muntaha? Rasulullah tidak berdiri, tidak rukuk, tidak sujud, tidak duduk. Rasulullah dalam posisi bertahiyat. Dan ketika dia menghadap kepada Allah, Rasulullah beri salam. At-tayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala penghormatan pengagungan hanya milikmu ya Allah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Nabi, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Pak sudah dijamin. Dirahmati oleh Allah, diberkati oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Tapi Rasulullah tidak mau selamat sendiri. Dia ingat kita, bukan istrinya dia ingat, bukan orang tuanya dia ingat, bukan cucunya dia ingat, bukan sahabatnya dia ingat. Yang dia ingat kita. Sehingga dijawab salamnya Allah, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Kita ini yang ikut sama Nabi, didoakan. Maka kita yang sama-sama nanti akan masuk dalam surga kenikmatan Allah. Itulah orang yang mengerjakan amal soleh, yang melakukan perintah Allah dan menjalankan dan melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah. Maka seluruh malaikat yang ada di aras menyaksikan, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi yang mengucapkan syahadat itu adalah para malaikat yang bersaksi atas seorang hamba, yaitu Rasulullah menghadap kepada sang Khalid. Itulah asbabnya kenapa kita bertahiyat. Ada 3 saja yang harus kita jaga di dalam sholat. Pertama yang dijaga takbirnya, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu yang dijaga. Fokuskan hanya satu, hanya kebesaran Allah. Inilah yang membuka pintu langit pertama, kedua, sampai ketujuh, sampai menembus ke Sidratul Muntaha. Untuk menghadap kepada Allah.
Sehingga itu dikatakan doa iftitah. Apa itu iftitah? Artinya doa pembuka. Apa yang dibuka? Pintu rahmat, pintu langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Pembukaannya bukan kunci lemari kunci rumah. Maka dibuka di situ Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kenapa ini dibaca? Kapan itu dibaca Rasulullah? Jadi Rasulullah ketika dia lahir dari perut ibunya Siti Aminah, kalau kita keluar sama yang saya ucapkan Bu dengan kita, pasti Nabi bilang ya, toh? Yang kita dengar keluar lahir, ya, itu yang kita dengar. Bukan itu. Ada kalimat hidup yang tak, namanya kalimat hidup tak mati. A, I, Itulah wallahu la ilaha illa huwa. Itulah huruf ketauhidan. Dan ketika ini tidak diucapkan, itulah yang mati keluar dari perut ibunya. Jamaah kasih yang sama dimuliakan. Apa yang diucapkan ketika Nabi? Yang ketika saya baca dalam kitab bahasanya, ketika Rasulullah lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal, ketika fajar menyingsing di pagi hari, Rasulullah keluar dari perut ibunya dalam keadaan meletakkan kedua tangannya di tanah. Lantas dia menghadap ke langit. Lantas dia berucap, bukan ya, bukan a, i, u, tapi yang diucapkan Rasulullah ketika dia lahir di muka bumi ini, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada kebaya langsung bicara begitu? Enggak ada. Karena memang dia manusia luar biasa, tidak sama manusia kita, tidak sama dengan kita. Kalau sama aja dengan kita, berarti apa bedanya dengan Nabi dengan kita? Lahirnya saja sudah disunat, sudah bersih, sudah bersih. Tidak ada samanya dengan kita. Kalau kita lahir, semua lahir yang disesar, yang lahir dari perut ibu kita dalam posisi sujud ke tanah. Kalau Nabi tidak, dia letakkan kedua tangannya di tanah, lantas dia menghadap ke langit. Beda kan? Nabi menghadap ke langit, kita menghadap ke tanah. Itu menandakan kemahakuasaan, kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia. Tidak sama dengan kita. Jamaah yang sama dimuliakan di dalam. Setelah itu, ketika kita membaca doa iftitah, ada dibaca di sini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Itu di doa iftitah. Kita lapor kepada Allah 5 kali sehari semalam, siap hidup dan siap mati. Yang takut mati itu yang tidak pernah melapor. Baru sakit-sakit, baru dia ingat Tuhannya. Maka kita orang yang jaga salatnya, tak usah takut mati, kita sudah melapor Pak. Siap hidup dan siap mati. 5 kali sehari semalam kita mi'raj. Mi'rajnya kita sebagai orang Islam ini adalah salat. Apa yang dilaporkan? Siap hidup ya Allah dan siap mati. Maka orang yang menjaga salatnya tidak pernah takut mati. Kenapa? Kita selalu menghadap kepada Allah 5 kali sehari semalam. Yang kedua yang harus dijaga di dalam salat adalah ketika baca surah Al-Fatihah. Terkhusus ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Dan yang ketiga yang harus kita jaga di dalam salat, ketika transaksi antara hamba dengan Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bukan ini menulis ada biasa kasih goyang-goyang begini. Apa ini orang kasih goyang-goyang begini telunjuknya. Nah bilang kenapa kasih goyang telunjuknya kalau syahadat? Nah bilang saya tulis gitu syahadat. Terus bilang di mana aku lagi dapat di situ tidak disuruh menulis dalam salat di situ. Ini gerakan isyarat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Satu kali digerakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu persaksian kepada Allah, persaksian kepada Rasulullah. Segitu digerakkan. Kalau tidak digerakkan bisa juga satu kita, tak usah digerakkan. Cuma isyaratnya itu mau menandakan itu jasa dia. Ada hubungan horizontal dari tangan ini menunjuk kepada Allah. Dengan ini. Ini namanya lahir dan mati. Ada gerakan, ada perbuatan, ada ucapan. Ini perbuatannya sini.
Jadi saya nggak salah tarekat di situ. Ada goyang-goyang gitu, ada silang. Akhirnya orang yang di sampingnya terganggu. Kenapa lagi? Akhirnya kenapa ini saya di sampingnya? Yang terganggu di sampingnya. Karena lihat tangannya orang. Kenapa begini goyang-goyang begini sampingnya? Ya. Coba bicara dipikir di situ. Tidak ada nasi goyang-goyang di situ. Ini yang makanya kita harus harus jelas gurunya gitu. Jangan kita mengguru salah-salah gitu. Ada yang situ. Setelah itu, jadi itu tadi takbir, Fatihah dan syahadatnya perbaiki. Dan sebelum kita salat kan harus kita mengambil air wudhu. Perbaiki air wudhu terkhusus yang kita pakai, pakaian. Jadi pakaian yang kita pakai menghadap kepada Allah harus jelas, harus bersih. Harus tahu mulai dari ujung kaki sampai kepala jelas sumbernya. Jangan ada yang tidak jelas. Cincin pun yang melekat begini harus tahu ini cincin dari mana, uannya dari mana. Kacamata saya pakai ini dari mana uannya. Semua yang melekat saya tahu sumbernya. Sumbernya jelas. Itu namanya tidak syubhat, jelas, bersih, suci. Nah, itu yang dimaksud. Makanya kenapa orang dulu kalau ada hasil panennya itu yang pertama dibelikan itu adalah pakaian salat. Jadi ada khusus dipakai salat di situ. Karena dia tahu bahwa ini pakaian jelas. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, ini dalam posisi ibadah ya. Salat. Jadi 3 saja kita jaga di dalam salat, takbirnya, Fatihahnya dan syahadatnya. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah kita mau tidur, matilah sebelum mati. Tidur itu adalah mati subra namanya, mati kecil. Disinilah kita belajar mati. Jadi mati saya harus belajar. Bagaimana cara mati? Yang dituntunkan Rasulullah kepada istrinya Siti Aisyah. Wahai istriku Aisyah. Ini pelajaran bagi Aisyah, tapi pelajaran bagi kita sebagai umatnya. Sebelum kamu mati, hatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? Sebelum kita tidur, hatam 30 juz. Bisa? Bapak-bapak bisa? Kanda-kanda lagi kalau anda baca situ. Tidak ada mampu. Sama jadi yang bilang itu Siti Aisyah. Tidak bisa ya Rasulullah. Jangankan 30 juz, 1 juz saya tidak selesai. Itu saja kalau bulan suci Ramadan 1 hari 1 juz. Dibaca yang sudah salat subuh, cari sudah salat duhur, salat maghrib, salat isya. Biasa juga belum bisa 1 juz. Apalagi ini tidak tidur kita kalau 30 juz. Bisa 30 juz sebelum tidur. Nah ada yang mampu di situ. Biar penghafal. Nggak tidur itu 30 juz selesaikan. Kata Rasulullah, cukup kamu membaca sebelum tidur, membaca surah Al-Ikhlas. Bisa bu? Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas bisa dibaca 3 kali. Ada juga tidak tahu surah Al-Ikhlas. Tidak tahu juga ya surah Al-Ikhlas. Bilang kula lawhat. Tahu gitu ya kula lawhat. Tidak tahu itu surah Al-Ikhlas. Yang tahu kula lawhat. Itu kula lawhat namanya surah Al-Ikhlas. Orang tidak pernah pelajari namanya. Sama yang siapa yang ceramah tadi tasya di rumahnya almarhum tidak tahu. Tidak tahu ini dia pakai sorban, dia pakai jas. Tidak tahu siapa namanya, tidak tahu. Sama gitu. Kita tahu tapi sebenarnya tidak tahu. Harus kita tahu namanya, tahu. Kalau perlu tahu tempat tinggalnya mana, tinggal itu Ustaz. Dia betul tahu aja pernah depannya masjid selesai. Kalau perlu makanya ada nomor HP-nya di situ, ada sama Pak Kasih. Seperti itu. Kalau di masjid ada semua. Kalau di masjid ada semua nomor HP di situ karena masuk hati Pemda. Ya kalau cari mau balik di situ saja di pengurus masjid pasti ada nama di situ. Ada lebih 100 itu ada di situ nomor HP-nya. Ada 100. Ya, iya. Ada 100 lebih. 113 itu hati Pemda. Jadi ada semua nomor HP-nya di situ. Di bertugas Latambaga, Kolaka, Undulaka. Kalau saya ada
sampai saya kalau saya tugas sampai di Pemalang, karena ada jadwal saya di Pemalang, di Masjid Raya di Antang dengan Pemalang. Itu namanya kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak kancing. Tak kancingnya di sana saya tidak tahu. Jadi harus kita tahu itu. Bagaimana itu Ustaz mengajar? Bisa juga tahu. Kalau tahu hati Pemda. Di mana lagi? Saya guru man 1. Oh, di mana lagi? Saya dosen di Al-Mu'adzam. Jadi kalau mau cari kita di rumah kita 3 tempatnya. Kalau bukan di rumah, di Madrasah Aliyah atau di Usiman Universitas Al-Mu'adzam. Itu saja tempatnya. Tempat kerjanya di situ. Ya kalau itu tadi ya. Itu yang mengenal. Jadi harus kita kenal baik. Itulah tadi nama surahnya, surah Ikhlas. Apalagi sebelum kita mati, hajikan diri. Nah, Siti Aisyah mengatakan gimana caranya Rasulullah kalau orang yang tinggal di yang tinggal di Mekah itu kalau mau melaksanakan haji harus keluar ke tanah halal. Tidak boleh berniat di tanah haram, harus keluar di tanah halal. Apakah itu haji atau umrah tidak boleh berniat di dalam masjid haram. Ada batasnya. Apakah di Masjid Taning atau di rumahnya, di masjidnya Siti Aisyah, di situ kita mulai masuk untuk berniat melaksanakan haji atau umrah. Apa dibaca kalau masuk melaksanakan haji? Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Siapa yang baca 7 kali sebelum tidur, itu sama niat nilai pahalanya dia telah menghajikan diri. Jadi pahala haji kita sudah dapat, belum pergi haji, tapi pahalanya haji kita sudah dapat. Itu diajarkan Nabi kepada istrinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadikanlah para nabi dan rasul mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah memberikan syafaatnya kepadamu. Gimana caranya ya Rasulullah? Disuruh kita bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu terwakili semua Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kita salawat. Kalau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, khusus salawat kepada Nabi. Kalau salawatnya Jibril sallallahu ala Muhammad, itu salawat Jibril. Jadi ada salawatnya kita kepada nabi-nabi dan rasul. Kenapa ditambah Sayyidina? Penghormatan keluarga Nabi. Gimana keluarga Nabi? Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah, sampai kepada kita, termasuk dalam keluarga Nabi. Maka kita masuk di dalamnya. Nabi tidak pernah ucapkan itu Sayyidina. Kenapa kita tambah? Nabi cuma syahadat, membaca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi tidak mau mengagumkan dirinya, tidak mau mengangkat dirinya. Walaupun tidak diangkat, Allah sudah angkat. Itu tawadunya Rasulullah. Kalau kita terkadang kalau haji tidak dipanggil haji, marah-marah. Tidak ada orang yang melaksanakan haji. Ada orang cari misi orang yang melaksanakan dipanggil haji. Tidak ada juga. Cuma melaksanakan rukun Islam yang kelima. Jadi datang ke situ marah kok tidak dipanggil haji. Tapi kita telah melaksanakan itu tadi. Apa balasannya? Orang yang haji mabrur. Al-haji mabrur laisa ilal jannah. Haji mabrur tidak lain balasannya adalah surga. Kalau tidak ada balasannya, buat apa tanah suci? Apalagi balasannya? 1 kali ibadah di sana, di Makkah, di tanah haram, itu 100.000 di sini. 1 rakaat di sana, ya sini 100.000 rakaat. 1 rakaat di sana. Itu di Makkah. Kalau orang yang salat di Madinah 1.000, 1 kali di sini 1.000, sama kita 1.000 kali. Jadi 1 kali di sana 1.000 kali di sini. Baru sebanding. Kalau sama di pahalanya, jadi kita dipolaka dengan di Makkah dan Madinah, buat apa sana? Tapi ada jaminannya. Allah yang memberikan jaminan kepada kita.
Jamaah yang sama dimuliakan ya. Jadi kalau tidak bisa laksanakan haji, coba kita berniat untuk melaksanakan umrah. Ada doanya supaya kita bisa dipanggil. Saya setelah dapat ini, saya ijazakan kepada, setelah saya dapat ini dari Pak Kiai, langsung saya amalkan. Sudah 1 bulan saya amalkan, saya berangkat umrah 2013. Setelah saya amalkan pasti saya naik lagi pas kemarin 22 Desember saya berangkat lagi. Jadi bukan bilang ada wajib, ada saja yang kita bisa berangkat. Ada zikirnya dibaca sebelum subuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Kalau orang yang pernah laksanakan haji dan umrah, ini tertulis di pintunya Ka'bah. Ini zikir. Ini tertulis di mimbarnya, di tengah mimbarnya Nabi depan di Raudah. Ini juga tertulis di atas kuburannya Nabi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Dibaca sebelum salat subuh. Berapa? Minimalnya 100 kali. Jadi kita baca, minta apa? Minta kita datang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan haji dan umrah, berziarah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini ditulis di Raudah, ditulis di makamnya Nabi, ditulis di pintunya Ka'bah? Itu rahasia Allah yang tahu. Kenapa itu yang ditulis, bukan yang lain. Itulah ternyata itulah doa panggilan Allah, doa supaya kita dipanggil oleh Allah, doa dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sudah buktikan. Apalagi yang situ, kita perbanyak membaca zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Jadi ibu-ibu yang punya anak, yang punya usaha, yang apapun itu juga sebagai memudahkan urusan, memudahkan rezeki, melariskan dagangan kita. Itu doanya Nabi Yunus alaihissalam. Dibaca juga setelah selesai salat subuh. Selesai salat subuh dibaca berapa? 41 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jemaah kasih yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir tadi, pesan sebelum kita mati, sebelum tidur adalah masukkan dirimu ke dalam surga. Jangan pernah mati kalau belum ada tempat di surga. Ibu, ada di tempat di surga? Ada di istana? Ada di nama di situ atau database sebagai calon penghuni surga? Ada terdaftar nama di surga? Daftar memang di situ. Jangan mati dulu kalau tidak ada daftar sih. Kalau masuk kita mau kemana? Kita mau masuk surga, tidak ada kalau tidak tempat di situ. Apa jawabannya Siti Aisyah? Bagaimana caranya ya Rasulullah supaya ada juga rumahku di surga, ada istanaku di surga? Ketika saya langsung masuk di situ. Gimana caranya supaya ada kapling kita di surga? Bagaimana caranya supaya ada rumah kita di surga? Jangan sampai mati belum ada kaplingnya, mati belum ada rumahnya. Gimana kita bisa masuk? Tidak mungkin masuk di rumahnya tetangga, tidak mungkin. Ada di tetanggaku di situ yang soal ada rumahnya, tidak bisa pas itu. Tidak masuk di nafsi orang di situ. Bikin memang di situ. Jawabannya Siti Aisyah, kata Rasulullah, akhiri tidurmu dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi sampai terpejam mata kita yang ada di situ, sampai kita tertidur, yang keluar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu didaftar nama kita, dibuatkan istana dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah kasih yang sama dimuliakan. Yang terakhir, apa ketika kita nanti di alam kubur, yang itu yang tidak punya TK khusus, ya. Ada kata dia yang punya TK khusus langsung tidak ditanya sama Munkar dan Nakir. Ya kalau anggaplah kita tidak dapat TK khusus, ketika kita sudah dikubur, setelah dibacakan talqinnya dan keluarga kita sudah pulang, maka datanglah Munkar dan Nakir bertanya kepada kita. Itu yang biasa kalau Pak Imam biasa bacakan talqin, si pulang, kalau kamu ditanya Munkar dan Nakir, itu ada itu di surah Al itu. Kalau ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu?
jawab Tuhan saya adalah Allah. Kalau ditanya man nabiyuka, siapa nabimu? Ucapkan nabi saya adalah Muhammad Rasulullah. Kalau ditanya man kiblatuk, apa kiblatmu? Jawab kiblatku adalah Baitullah. Kalau ditanya man imamuk, apa imammu? Maka jawab imamku adalah Al-Quran. Kalau ditanya man ikhwanuka, siapa saudara-saudarimu? Bilang saudara-saudari adalah kaum muslimin dan muslimat. Kalau ditanya man dinuka, apa agamamu? Tanya, jawab dinu Islam, agamaku adalah Islam. Tapi mulut ini tidak bisa dikunci oleh Allah. Bukan mulut yang menjawab. Dan satu pertanyaan tidak bisa dijawab, maka palu-palunya munkar dan nakir akan kena kepala kita. Siapa yang menjawab? Yang jawab itu adalah salat. Maka orang yang tidak salat tidak bisa dijawab, karena tidak ada kata salat. Wahai saudaraku, ya, dianggap kita adalah bagian dari salat. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Saya akan jawab pertanyaannya munkar dan nakir. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang jawab Allahu Akbar, takbiratul ihram. Salat yang jawab. Man nabiyuka, siapa nabimu? Allahumma salli, salawat kita menjawab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man kiblatuka, makanya sebelum kita sholat mustaqiblah, menghadap ke kiblat, sembarang kita menghadap. Baitullah datang bersaksi kepada munkar dan saya tempatnya dia menghadap. Jadi Baitullah yang datang bersaksi, mempersaksikan Baitullah kepada munkar dan nakir. Man ikhwanuka, siapa saudara-saudarimu? Itulah salam. Bukan saudara kandung yang datang bersaksi. Makanya itu kalau kita salam, bu, salam sholat, assalamualaikum, lihat itu samping tak? Bukan-bukannya siapa ini? Makanya kenapa harus salam itu? Itu akan menjadi saksi, akan datang menjadi saksi. Bukan saudara kandung datang, saya saudaranya, tidak ada situ. Nah saudaranya tidak pernah sembahyang, tidak bisa masuk situ menjadi saksi. Makanya diputar itu, assalamualaikum, assalamualaikum, putar, jadi putar. Jadi bukan sampingnya saja, diputar ke belakang, dilihat ke belakang, banyak. Oh ini saudara seiman dan sekeyakinan saya. Jadi saling. Madinuka, apa agama Islam? Inna dina indallah Islam. Agama yang diridhoi, agama yang diterima hanyalah Islam. Islam itu adalah I-S-L-A dan M, Islam. Itu sebenarnya penjabaran dari sholat. Mulai dari sholat Isya, I, S salat subuh, L salat luhur, A asar, M maghrib. Islam. Kalau tidak salat, Islam KTP. Islamnya KTP, KTP-nya Islam tapi tidak salat. Islamnya. Sebenarnya yang dikatakan Islam itu yang membedakan agama lain dengan kita. Salatnya saja, Pak. Apa bedanya kalau kita tidak salat? Kayak yang lain tidak salat. Jadi yang membedakan kita Islam atau bukan Islam dari salatnya saja. Kalau kita tidak salat, sama saja dengan agama lain. Tapi kita Islam. Jamaah yang sama dimuliakan, maka ukuran Islam itu dilihat dari salatnya. Ukuran untuk dicari pemimpin dilihat dari calon menantu, lihat dulu salatnya. Terkhusus salat subuhnya. Kalau sudah bagus ini salat subuhnya itu kalau datang lama langsung dijamin lagi kasih turun di rumah, langsung diterima. Sama jika kalau itu calon yang kita nanti pilih, yang sudah memilih, mana yang kita pilih ya? Bukan dari mana kalangan kita, tapi yang kita pilih memang sudah tahu sepak terjangnya, agamanya kita tahu, pendidikannya kita sudah tahu. Ya kalau dia tidak naik ya bukan salah kita, tapi kita tidak salah memilih. Bukan menentukan dia harus jadi presiden atau jadi bupati, jadi gubernur, tapi kita sudah memilih kriteria yang dimiliki Rasulullah: as-siddiq, al-amanah, al-fatan, at-tabligh, dan dermawan. Siapakah dari tiga kemarin presiden yang kita pilih yang memiliki sifat as-siddiq, amanah, terpercaya, ya, fatan, cerdas, tabligh, dapat menyampaikan dakwah? Ya tentunya kita sudah tahu itulah sifatnya Rasulullah dan itulah pemimpin dunia dan itulah yang harus kita pilih yang memiliki situ. Siapa yang memiliki, yang tentunya kita sudah tahu siapa yang memiliki kriteria itu. Jamaah yang sama dimuliakan, maka itulah
yang harus tanamkan kepada kita. Mudah-mudahan kita selamat di dunia wal akhirat, dan selalu kita mohon selamat di dunia wal akhirat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita di penghujung acara ini kembali bersama-sama mengadahkan tangan dan hati kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada arwah almarhum Ahmad. Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukadi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jibari azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah lana abwabul khair, abwabun ni'mah, abwabus sihah, abwabul quwwah, abwabus salamati minal balijin wal insi was sayatin, wa rizqan halalan tayyiban wa syi'an mubarak fi khususan. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa dunya al akhirah wa afatan fil jasad wa syaratan fil mubarakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi sakratil maut wa najat min al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.